Hukum di Indonesia seringkali mendapatkan cibiran tajam ke bawah namun tumbul ke atas. Tapi tahukah Anda bahwa terdapat satu tokoh yang sebagian hidupnya rela menjadi tameng agar rakyat tetap mendapatkan keadilan? Beliau dikenal sebagai Bapak Bantuan Hukum Indonesia. Bapak Adnan Buyung Nasution lahir pada 20 Juli 1934 di Jakarta. Ayahnya merupakan seorang jurnalis yang mendirikan berita Antara dan juga Harian Kedaulatan Rakyat. Hal ini membuat beliau sering terpapar berita sedari kecil. Beliau juga merupakan pekerja keras membantu ekonomi keluarga dengan berdagang asongan di pasar Keranggan. Kehidupan keluarga yang berpindah-pindah membuat beliau harus berpindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, beliau memilih untuk bersekolah di SMA Negeri 6 Jakarta. Tamat dari jenjang SMA, beliau melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi seperti ITB, UGM, dan UI. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan hukum di berbagai universitas dunia seperti University of Melbourne, Australia, dan juga Universitas Utrecht di Belanda. Memulai karir sebagai jaksa pada akhir tahun 1950-an, Adnan Buyung Nasution berhasil dipercaya menjadi Kepala Humas Kejaksaan Agung pada akhir tahun 1960-an. Terjun pertama kali ke dunia hukum sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta dan melanjutkan karir cemerlangnya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Humas. Namun setelah itu, ia lebih memilih mendirikan kejaksaan demi menjaga independensi hukumnya. Tidak boleh begitu. KPK mesti kita jaga. Ya, jaga kewibawaannya supaya betul-betul lembaga penegak hukum yang berdasarkan hukum dan penghormatan HAM. Keluar dari kejaksaan, beliau banting setir menjadi advokat. Selama menjadi advokat, seringkali beliau melihat ketidakadilan di ranah hukum Indonesia. Terinspirasi dari Miranda Rules di Amerika Serikat, beliau mendirikan YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pertama di Jakarta. Rencana besarnya itu pula didukung oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, yang juga merupakan teman dekat beliau. Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta menjadi cikal bakal berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh, Yogyakarta, Bandung, hingga Papua. Saat ini, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah memiliki 17 cabang di seluruh Indonesia. Adnan Buyung Nasution terkenal sebagai seorang advokat yang berfokus pada perjuangan hak asasi manusia dengan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Selain itu, beliau juga mendirikan law firm yang bernama Nasution Lubis dan Hadi Putranto yang berfokus pada urusan non-litigasi. Akibat sikap kritis dan aktifnya yang menginterupsi putusan hakim di pengadilan, beliau harus menjalani sidang etik oleh Menteri Kehakiman dan berujung pada pencabutan izinnya sebagai seorang advokat. Terlepas dari hal tersebut, beliau kemudian bangkit kembali dan melanjutkan kiprahnya sebagai seorang advokat. Salah satu momen yang paling diingat adalah saat Buyung Nasution membela kasus HR Darsono pada tahun 1987. Dalam persidangan itu, ia dituduh melakukan contempt of court karena berkacak pinggang dan menginterupsi hakim. Tak ada gading yang tak retak. Perspektif masyarakat terhadap beliau tidak sepenuhnya positif. Pada karir lanjutannya, beliau banyak menangani kasus korupsi yang membuat perspektif masyarakat terhadap beliau berpindah. Pemirsa, tim kuasa hukum Anas Urbaningrum mengunjungi kliennya di rutan KPK. Adnan Buyung Nasution menilai KPK terlalu dini menahan Anas. Adnan Buyung bersama tim kuasa hukum Anas lainnya ingin mengetahui perkembangan kesehatan kliennya. Adnan berpendapat KPK terlalu dini menahan Anas dengan perkembangan kasus yang stuck. Buyung menilai seharusnya jika KPK memang menelusuri kasus aliran dana Kongres Partai Demokrat, maka Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga turut diperiksa. Ini tarafnya masih pertarungan politik. Ya, saya lihat begitu. Perkara hukumnya masih stagnan. Ya kan, yang terjadi di koran selalu statement lawan statement. Ya, jadi ini akibat daripada perkara yang pada dasarnya perkara politik. Banyak menangani kasus koruptor kelas kakap, publik bertanya-tanya apakah Adnan Buyung Nasution telah kehilangan idealismenya. Setelah puluhan tahun bergelut di bidang hukum dan hak asasi manusia, akhirnya beliau memasuki tahap baru dalam karirnya. Pada tahun 2007, ia ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan ini jelas menimbulkan banyak tanda tanya bagi para pihak, karena beliau terkenal sangat vokal dalam mengkritik pemerintah. Namun kini, ia duduk di bangku pemerintahan, sehingga opini publik terbagi menjadi dua.
Sebelum menghembuskan nafas terakhir, pengacara senior Adnan Buyung Nasution berpesan agar lembaga bantuan hukum terus memberikan pendampingan kepada warga miskin yang tertindas. Ya, pesan tersebut dititipkan kepada pengacara Todung Mulya Lubis saat menjenguk Adnan Buyung di rumah sakit pada 20 September yang lalu. Todung menuturkan saat itu tiba-tiba Adnan Buyung memberikan isyarat dengan tangan, meminta secari kertas untuk menulis pesan. Dengan tertatih-tatih dan gerak yang patah-patah, Adnan Buyung Nasution berhasil menulis kalimat menggunakan spidol merah. Todung menjelaskan tidak ada kata-kata yang diucapkan Adnan, hanya saja Adnan Buyung menulis pesan itu sambil menangis. Adnan menulis, "Jagalah LBH YLBHI, teruskan pemikiran dan perjuangan untuk masyarakat miskin dan tertindas." Bagi Todung, pesan terakhir Adnan Buyung itu bermakna pengabdian bagi bangsa dan negara, merupakan hal yang harus diperjuangkan hingga akhir hayat. Todung menyatakan di tengah sakit keras, almarhum masih memikirkan bangsa dan negara dan menjadi hal yang harus menjadi teladan. Di akhir hayatnya, Adnan Buyung Nasution tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jejak perjuangan Adnan Buyung Nasution akan terus hidup sebagai pengingat bahwa hukum harus selalu berpihak pada keadilan.